cenderung lebih stabil karena itu pensiun, ada pensiunnya, terus dan juga gaji. Dan sebenarnya ya satu hal juga yang sebenarnya yang mungkin bisa kita rasakan manfaatnya, kalau saya lah ya secara umum, itu adalah ketika zaman pandemi seperti ini gitu kan, eh, profesi lain atau pekerjaan lain itu khawatir dengan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Nah, PNS itu cenderung lebih aman, lebih safe dalam masalah itu. Kenapa? Karena PNS itu ketika dia nggak mudah untuk istilahnya memecat PNS hanya karena kondisi organisasi yang bangkrut atau misalnya organisasinya ditutup. Katakanlah kantor kalian ditutup gitu kan, misalnya ya, eh, katakanlah kalian nanti suatu saat ada yang masuk di kementerian atau badan yang mungkin nantinya akan dilebur atau dibubarkan oleh presiden ya. Nah itu kalian bukan serta-merta dipecat, tapi nanti kalian akan dilimpahkan atau dialihkan ke kementerian atau badan lainnya gitu. Nah, jadi itu salah satu keunggulan atau salah satu kelebihan ketika kita menjadi PNS. Tidak mudah. Dan kalaupun memang dipecat itu memang harus mengikuti skema. Nah, salah satunya adalah adanya pelanggaran terhadap kode etik. Salah satu yang dijadikan acuan adalah ini PP 53 tahun 2010 misalnya ketika ketika di di dalam aturan ini misalnya ada kewajiban yang harus dilaksanakan PNS dan ada larangan yang harus dihindari oleh PNS, ternyata PNS itu melakukan pelanggaran terhadap itu. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemecatan. Tapi kan tidak serta-merta pemecatan, karena itu harus masuk pelanggaran dalam kategori berat. Kalau kategori ringan, itu sanksinya relatif lebih ringan juga, gitu kan. Sedang pun itu juga tidak sampai dipecat. Tapi kalau udah masuk ke kategori berat, itu bisa dipecat. Salah satunya misalnya radikalisme, narkoba, tindak pidana. Nah, itu bisa masuk ke sana. Oke, itu 15 larangan. Jadi, kalau ya apa ya? Ini kalau saya tanya, kalian masih yakin jadi PNS dengan 17 kewajiban dan 15 larangan itu? Masih yakin? Yakin, Pak. Enggak, saya enggak dalam rangka. Oke. Ya karena kalian sudah masuk ke tahun terakhir ya gitu kan. Ya tapi bagaimanapun juga itu sebuah pilihan. Kalaupun misalnya nanti suatu ketika gitu kan, kalian menemukan jalan lain yang mungkin karena alasan pribadi atau apapun gitu kan, ya percayalah bahwa mungkin itu memang jalan terbaik buat kalian gitu. Tapi setidaknya kalian nggak sampai nyesel gitu. Artinya kalian sudah pikirkan baik-baik. Ya, jadi PNS itu banyak banget aturannya. Kenapa ya? Karena seperti pekerjaan lainnya terikat dengan profesi ya otomatis harus mengikuti yang namanya aturan dan kode etik profesi. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan etos kerja. Nah, sekarang terkait dengan masalah etos pribadi. Pengertian dari etos pribadi. Etos itu kemarin kita berkali-kali ya belajar itu diartikan sebagai karakter gitu kan, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka yang merupakan sebuah gambaran bagaimana mereka bertindak ataupun terkait dengan gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain, nah etos itu adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya. Artinya, etos itu adalah bagaimana kita menilai diri kita dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kita ngomongin tentang etos kerja itu bagaimana sikap sekelompok orang terkait dengan bagaimana mereka bekerja. Nah, ini lebih ke spesifik, lebih ke khususan, yaitu ke pribadi masing-masing orang. Etika kemarin kita udah belajar berkali-kali, yaitu pandangan hidup yang khas terkait dengan kebudayaan, sifat, nilai, dan adat istiadat di kalangan masyarakat yang menjadi ciri khas keyakinan suatu kelompok. Nah, ada orang lain sih yang Bartens menganggap bahwa etos itu adalah terjemahan dari etika adalah terjemahan dari etos. Jadi kemarin kita pernah kan belajar tentang etika itu terkait dengan etos.
kebiasaan. Nah, ini sebenarnya hampir mirip sih bahasanya. Karena antara etika, etos, itu memang saling terkait. Nah, masih terkait dengan adat, watak, perasaan. Oke. Simpulannya terhadap etos adalah nilai yang mendasari sikap perilaku dan menjadi ciri khas bagi seseorang atau kelompok di mana saja mereka berada. Gitu. Urgensinya, kenapa sih etos pribadi itu penting? Karena ini menjadikan individu bisa mengenali dan memahami apa yang menjadi permasalahan atau isu moral di dalam profesi. Artinya ketika dia masuk ke dalam suatu profesi, ini akan berlaku. Nah, ini pertanyaannya adalah etos pribadi, ini berguna nggak sih bagi orang yang tidak masuk ke profesi? Misalnya, contohnya kemarin saya contohkan tukang tambal ban. Kita sepakat kemarin tukang tambal ban bukan merupakan profesi, tapi itu sebuah pekerjaan. Menurut kalian, apakah si tukang tambal ban tetap harus punya etos pribadi? Silakan. Ada pendapat? Jawabannya perlu atau nggak perlu? Menurut kalian, perlu nggak sih? Suara saya masuk kan ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Iya. Ini kenapa? Ragu jawab ya? Iya, Pak. Ragu. Emang beda ya Pak. kalau jawab? Iya, Pak. Gak apa-apa. Seperti yang saya bilang bahwa tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban benar. Jadi kalian, ketika kalian jawaban salah, terus tidak serta-merta saya mengurangi poin kalian. Enggak. Pendapat aja. Menurut kalian masih tetap perlu nggak sih? Menurut saya kok Ya, perlu ya, Zara. Pak. Alasannya apa, Zara? Karena kalau di poin nomor 3 itu meningkatkan ketepatan dalam menggunakan bahasa etika yang lazim, yang diperlukan untuk mengungkapkan dan membela dengan cukup baik pandangan moral seseorang terhadap orang lain. Itu kan nggak selalu terkait dengan profesi begitu, Pak. Ada lagi pendapat lain? Silakan. Makasih ya, Zara. Ada lagi pendapat lain? Apa etos pribadi itu hanya cukup buat orang yang punya profesi aja gitu kan? Ataukah meskipun orang nggak memiliki profesi atau bahkan orang yang tidak bekerja pun dia tetap harus memahami terkait dengan dirinya atau isu moral yang terkait dengan kehidupannya. Contohnya misalnya kalian mahasiswa. Menurut kalian perlu nggak sih mengetahui tentang diri kalian? Dan bagaimana kalian bersikap ketika ada permasalahan? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Ya. Oke. Alasannya apa? Agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan mungkin, Pak. Oke. Agar menyesuaikan diri. Good. Ada lagi? Karena semua berawal dari diri sendiri, Pak. Semua berawal dari diri sendiri. Terus lanjutannya apa, Gung? Maksudnya awalnya cuma diri sendiri, tapi terus untuk apa gitu? Karena menurut saya, segala sesuatu itu dibangun dari internal untuk menunjukkannya kepada eksternal. Seperti itu, Pak. Oh ya, artinya untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam lingkungan sosial masyarakat gitu ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Orang lain ya. Oke. Good. Ada lagi? Silahkan, nggak usah ragu. Biasanya kelas 506 ini aktif sekali. By the way, saya tuh juga pendiam loh. Jadi ketika di kelas pun itu saya cenderungnya juga nggak terlalu banyak berani bertanya gitu kan. Kenapa? Karena saya kadang menganggap bahwa pertanyaan saya itu nggak bermutu. Yang kedua, saya itu kadang menganggap bahwa ketika ditanya sama dosen itu jawaban saya juga nggak bermutu gitu kan, dan kita ngerasa insecure dengan orang lain. Tapi kalau di saya sebagai pengajar, saya nggak akan membiarkan kalian merasa insecure ataupun nggak akan membiarkan kalian merasa terbuli dengan pendapat kalian, karena saya pernah ngerasain itu. Jadi silahkan aja kalau kalian mau berpendapat, bebas ya. Nggak usah takut salah ya, maaf Pak, misalnya kata-kata saya kurang sopan gitu, enggak. That's fine. Ketika saya menganggap bahwa itu,
saya pahami ketika ada sesuatu yang mungkin saya salah, saya juga nggak akan serta-merta langsung menyalahkan kalian kok. Tenang aja. Oke, yang lanjut kedua ya, peka terhadap kesulitan dan kepelikan sesungguhnya, kesediaan mengalami dan mentoleransi ketidakpastian dalam membuat penilaian atas keputusan moral seseorang terhadap orang lain. Ini artinya gini ya, jadi yang pertama tadi, ketika kita memahami diri kita sendiri, nah ini yang tadi yang seperti dibilang Agung juga dan juga Zara, bahwa akhirnya kita bisa berempati pada orang lain gitu kan. Jadi kenapa etos pribadi itu penting? Karena itu tadi, kita memahami diri kita dan kita akhirnya dapat memahami orang lain juga, berusaha untuk memahami orang lain, meskipun tidak semua hal harus kita pahami ya. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, atau yang itu akan mempengaruhi orang lain gitu, sehingga kita bisa mengukur. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam menggunakan bahasa etika yang lazim yang diperlukan untuk mengungkapkan dan membela dengan cukup baik pandangan moral seseorang terhadap orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana gampangannya adalah bagaimana meskipun kita tahu bahwa orang itu salah, tapi bagaimana caranya kita memberitahu orang tersebut bahwa dia salah, tapi dengan bahasa yang tetap sopan gitu kan. Intinya seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, meningkatkan penghargaan baik terhadap kemungkinan penggunaan dialog rasional dalam memecahkan konflik moral maupun perlunya toleransi terhadap perbedaan perspektif di kalangan orang-orang yang secara moral cukup baik. Nah, ini artinya ini terutama ketika kita berkaitan berhubungan dengan orang lain gitu kan, kita bisa memahami mana yang ini terutama kayak misalnya dalam diskusi seperti ini gitu kan, misalnya dalam diskusi seperti ini, ketika kalian punya suatu permasalahan gitu, ketika kalian ragu untuk menyampaikan sesuatu, terus kalian jadi memahami, ini tuh effort. Ketika orang yang terbiasa pendiam, kalian kan pasti akan melihat ya, teman-teman kalian mana yang aktif, mana yang enggak gitu. Nah, ketika ada teman kalian yang biasanya itu mereka cenderung pendiam gitu kan, mereka punya konflik batin, ngomong nggak ya, nanti ngomong takut omongan saya salah, nanti ngomong takut Pak CK tersinggung, nanti ngomong takut teman saya tersinggung gitu kan. Nah, terus akhirnya dia menyuarakan diri untuk ngomong, itu adalah sebuah effort gitu. Jadi bagaimana kalian bisa menghargai apa yang disampaikan. Terakhir, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan moral yang timbul karena aktivitas profesional. Ini terutama karena kita kan bekerja dalam hal pekerjaan, kita kan terkait dengan orang lain, dalam hal berinteraksi juga kita selalu akan terkait dengan orang lain. Nah, itu suatu saat ketika akan muncul pertanyaan juga seperti itu. Contoh sederhana misalnya gini, ketika kalian bekerja di pajak gitu kan, misalnya, menurut kamu apa yang kamu kerjakan dalam satu hari ini, apa yang kamu kerjakan dalam sebulan ini, itu pantas nggak sih dihargai dengan gaji yang kalian terima gitu? Itu kan salah satu pertanyaan moral gitu kan. Pertanyaan itu akan dijawab dengan menurut saya pantas atau menurut saya tidak pantas kan gitu. Ketika pertanyaannya pantas, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat penghasilan yang kalian terima tidak sama dengan PNS lainnya? Itu kan juga salah satu pertanyaan moral nih, gitu kan. Nah, disitulah akhirnya menunjukkan bagaimana orang yang di Kemenkeu, terutama di pajak misalnya, dia itu menjadi sorotan oleh orang lain yang menganggap bahwa mereka itu harusnya sama dengan pegawai di kementerian lain, atau pegawai kementerian lain itu yang sama dengan mereka gitu. Apa yang membuat beda? Jadi ketika ada contohnya kayak Gayus kayak Gayus ketika jadi kasus bagaimana orang-orang menyerang pajak, menyerang pegawai pajak segala macam. Itu adalah salah satu bentuk sebenarnya apa yang menjadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan moral tadi. Nah, ini di etos pribadi tadi itu diharapkan dapat menyiapkan kalian untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, kenapa orang berperilaku tidak etis? Perilaku tidak etis adalah perkataan dan tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan prinsip moral yang baik. Perilaku tidak etis seringkali berwujud tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Apa sih faktor-faktor yang mendorong perilaku orang melakukan perilaku tidak etis? Satu, ketakutan.
Misalnya karena dia takut dimarahi atasan, akhirnya dia berbohong. Karena dia takut, makanya dia akhirnya berbohong. Karena dia ditekan sama atasan, akhirnya dia juga melakukan penggelapan. Dan karena dia ambisi pribadi untuk menjadi orang kaya, dia melakukan kecurangan. Dan keempat, karena adanya balas dendam, akhirnya dia tidak. Terakhir, karena sikap cueknya orang-orang akhirnya membuat orang tidak peduli. Gitu. Beberapa contoh perilaku tidak etis, ini penjualan produk ke luar negeri yang terbukti merusak kesehatan. Ini biasanya yang terkait dengan kosmetik ya, terutama yang mahasiswi-mahasiswi ini pasti banyak kan yang mengetahui produk-produk yang belum dikasih tapi belum melalui uji POM tapi sudah dijual dan akhirnya membawa masalah kesehatan. Perusahaan makanan bayi, mengambil barang kantor, ini banyak ya, ini beberapa contoh aja. Nah, faktor mendukung munculnya masa etis karena kemajuan teknologi. Ini kita pahami bahwa kemajuan teknologi membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, ini yang disorotinya dari sisi negatifnya. Karena teknologi maju, orang dikit-dikit bagi link dong ketika kemarin rame-rame masalah itu ya, masalah yang mirip artis gitu kan. Nah, terus ketika apalagi itu masalah teknologi yang akhirnya membuat orang menjadi tidak etis. Misalnya pegawai pajak gitu kan tidak melayani, kenapa? Karena masih mabar, tunggu bentar ya, masih mabar misalnya. Oke, kenapa orang merasionalisasi atau membenarkan perilaku tidak etis tadi? Karena mereka merasa bahwa semua orang melakukannya gitu kan. Kenapa saya enggak gitu. Semua orang juga kalau misalnya datang PNS, kalau datang pagi masih ngobrol dulu sarapan, kenapa saya enggak, saya ikut-ikut mereka gitu. Nah, yang kedua, tindakan sah atau dibenarkan menurut hukum, maka tindakan itu etis. Ini adalah salah satu contoh misalnya ketika ada seseorang, misalnya kayak nenek-nenek mengambil beberapa batang kayu atau pohon gitu kan, meskipun kita punya dia, gitu kan, meskipun itu dibenarkan oleh hukum ya, bahwa kita bisa melaporkan nenek tersebut. Hal-halnya masalah korupsi juga, kenaikan pajak yang besar, itu kan dengan tagihan pajak yang lebih rendah gitu kan. Tapi kan dia kenanya akhirnya di suapnya karena ada kickback. Yang ketiga, kenapa korupsi ya? Karena enggak. Ya, untuk fit sekaligus kuis juga. Nggak usah khawatir, kuisnya bukan hal yang berat kok. Dan percayalah satu hal lagi, ketika kalian ujian, jangan sampai ada yang kosong ya. Ini pesan saya, jangan sampai ada jawaban yang kosong. Oke? Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk sementara kita tutup dulu ya diskusinya, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Ini mohon maaf, saya sendiri juga masih ada salah satu kendala juga nih. Oke, lanjut di WAG lagi ya nanti. Baik, Pak. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, hilang. Apa Fik? Lah hilang. Lah hilang. Tadi bapaknya bilang kuis apa, wih? Aku disconnect tadi. Ditanya-tanya kayaknya. Nah lo dicariin, Gung. Kayak Nggak biasa panik. ditanya. Nggak panik naik.
Santuy guys, kita harus santuy, oke? Nah, live. Beban kalian semua. Gak usah. Jangan di... Kuota aku habis. Bubar. Belum pada mau live. Jangan. Mong as. Fisik naik. Gas.